menggunakan kata Isa Al-Masih, menurut Babel ini juga dianggap Tuhan. Nih Bible-nya yang pakai nama Isa, ini yang ini ya. Alkitab Klinkert 1870. Nah, pertanyaannya, mengapa nama Yeshua di sini disalin menjadi nama Isa? Jawabnya karena penerjemahnya itu Muslim. Nah, ini banyak orang Kristen dan orang Muslim di Indonesia yang belum paham sejarah penerjemahan kitab bahasa Belanda ke bahasa Melayu, itu banyak yang belum paham. Jadi coba sekali-sekali ke Museum Alkitab LAI di Salemba, Jakarta Pusat. Atau buka website di sini ya. Nanti cari nih Alkitab Klinkert 1870. Jadi sebenarnya kayak gini ya. Ini sebelum Indonesia merdeka, yang ada kan Nusantara. Lalu ada penginjil Hindia Belanda yang datang bawa Alkitab bahasa Belanda. Alkitab itu sendiri yang khususnya PB aslinya itu adalah Aramaik dan Yunani. Nah, ini kan sudah diterjemahkan ke Belanda. Nah, yang bahasa Belanda inilah yang dibawa. Tapi harus diterjemahkan nih supaya penduduk di Nusantara itu ngerti ya, Injil itu seperti apa, kabar baik seperti apa. Makanya harus diterjemahkan ke bahasa Melayu tinggi dulu. Nah, pada saat proses penerjemahan itu, si penginjil ini dibantu sama saudara-saudara Muslim yang terpelajar. Salah satunya adalah Abdullah Munshi. Nah, sama mereka, begitu ini diterjemahkan ke bahasa Melayu tinggi, kemudian bahasa Melayu rendah, masuklah banyak istilah Islam ke dalam Bible ini gitu loh ya. Bukan hanya nama Isa, Ka'bah juga masuk, masjid juga ada, Assalamualaikum, Insya Allah juga ada, dan nama Tuhan Islam yang tadinya ini nggak ada, ini dimasukkan Allah, jadi ditulis Allah. Tuh ya. Nah, pada saat Indonesia merdeka, LAI itu berdiri 1954. Nah, Indonesia merdeka kan pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bukan bahasa Melayu. Oleh karena itu, terjemahan yang ini nih, yang digarap sama Hindia Belanda, ini kan diambil ya, tongkat estafetnya sama LAI. Nah, sama LAI direvisi gitu kan, banyak istilah-istilah Islam ini diganti atau dibuang, termasuk nama Isa ini diganti sama Yesus gitu kan. Terus tadi ada istilah Ka'bah, ada masjid, itu udah dihilangin gitu kan. Insya Allah, Assalamualaikum itu juga udah nggak ada. Tapi yang parahnya, nama Tuhan Islam Allah yang ditulis Allah itu masih ada. Jadi ada kata Tuhan, ada kata Allah. Tuh ya, bahkan di Markus 12 ayat 29 di situ ditulis Tuhan Allah. Tuhan Allah. Jadi seakan-akan Yesus ini ngajarin ada Tuhan yang bernama Allah. Padahal aslinya sekali lagi yang Aramaik dan Yunani, nama Tuhan Islam ini tidak eksis. Ya, jadi nggak ada istilahnya pengajaran Yesus Allah, Yesus adalah firman Allah, Yesus utusan Allah, ya Allah Bapa, itu tidak ada sama sekali. Ya, makanya hati-hati di dalam memilih terjemahan Alkitab. Kalau bisa belajar bahasa Aramaiknya Yeshua, karena Yeshua sehari-hari pada saat dia mengajar dalam bahasa Aramaik, itu dia mengucapkan, misalnya di Markus 12 ayat 29 ya, dia bilang Shema Israel Maria Allahan Maria Kathu. Sama sekali tidak ada ucapan Allah gitu, sama sekali nggak ada. Itu yang dia sebut adalah Allaha. Allaha di dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Arabnya itu ilah, di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah God. Nah, di dalam bahasa Indonesia karena ini adalah jabatan, jadinya adalah Tuhan. Nah, sementara Allah, mau lihat di kamus resmi Indonesia KBBI, mau lihat di kamus Arab ya, Kamus Al-Munjid Filokol Walam yang ditulis oleh akademisi Jesuit ya, atau kamus dalam bahasa Inggris, itu semua adalah proper name atau semua nama. Jadi nggak bisa nama ini muncul di dalam terjemahan sebenarnya, karena aslinya nama ini tidak ada. Nah, masalah gitu,
si sosok Yeshua ini klaim sebagai Tuhan, ya di dalam terjemahan-terjemahan yang ada pasti juga klaim sebagai Tuhan, ya. Contohnya di ayat Yohanes 10 ayat 33. Yeshua ngomong, "Ena wa abi kat kenan." Di ayat 33-nya tuh orang-orang Yahudi itu ingin merajam dia, bukan karena perbuatan baik, tapi karena dia, sorry tadi mati lampu sebentar. Karena Yeshua ini klaim sebagai Tuhan atau menyamakan diri sebagai Tuhan, bukan Allah gitu. Oke, itu aja. Kalau ada yang mau tanya lagi silakan di bawah. Yang ini Bible yang